Shalom saudara, pagi hari ini saya mau sampaikan sesuatu. Saya berdoa firman yang disampaikan ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Karena kita tahu saat-saat ini adalah saat-saat yang sulit. Dan menurut saya kehidupan ini tantangannya akan lebih sulit lagi. Oleh sebab itu saudara, saya merasakan satu hal yang penting, yaitu mengenal peranan Roh Kudus dan bergantung kepada pimpinannya. Sebab sekarang kita tahu saudara, kita tidak sanggup ya saudara menjalankan hidup ini hanya berdasarkan keinginan kita. Kita sangat butuh pimpinan Tuhan. Dan pujilah Tuhan, Tuhan Yesus telah memberikan kita seorang penghibur, yaitu Roh Kudus, untuk memimpin kita, menghibur kita di dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Oleh karena kehidupan kita yang berbeda-beda, masing-masing mempunyai panggilan, maka itu Tuhan juga dengan baik melayani kita secara pribadi. Ya, masing-masing berbeda, tetapi Roh Tuhan tahu setiap pergumulan yang kita hadapi. Kita tidak sanggup hanya mengikuti, menirui kehidupan orang lain, bahkan hamba Tuhan. Tetapi kita harus hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Semua orang hidup di dalam keadaan yang berbeda-beda. Oleh itu, hikmat Tuhanlah yang mengutus Roh Kudus untuk masuk ke dalam diri kita dan memimpin kita. Dikatakan di sini saudara, Yohanes pasal 16 ya, sesuatu yang sangat menarik. Ayat 5-7 dikatakan, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak akan pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Di sini sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Dia telah berikan suatu penghiburan sebenarnya bagi murid-muridnya. Karena penjalinan suatu hubungan dengan murid-muridnya yang amat akrab ya saudara. Murid-muridnya tidur bersama Dia, mengikuti pelayanan, dan menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Bahkan diberikan otoritas untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Bersama Tuhan Yesus tentu rasanya sangat luar biasa saudara. Tetapi Tuhan Yesus katakan, "Aku harus tinggal." Dan dikatakan, "Lebih baik aku tinggal." Kenapa Tuhan Yesus katakan demikian? Sebab dikatakan, kalau aku tidak meninggalkan kamu, aku tidak naik ke surga, maka penghibur itu tidak akan turun. Karena saudara, Roh Kudus itu Roh Kudus yang lemah lembut ya saudara. Dan peranannya berbeda. Pada saat Roh Kudus turun, ya, Dia akan tinggal di dalam diri murid-murid Tuhan Yesus, saudara. Sebelumnya Tuhan Yesus secara fisik di luar, ya, sekarang Roh yang sama tinggal di dalam kehidupan orang yang percaya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Sebab firman Tuhan mengatakan saudara, di Yohanes 14. Di Yohanes 14
sesuatu yang menarik yang saya mau sampaikan adalah ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dalam bahasa Indonesia mungkin kurang begitu jelas kalau penolong yang lain itu apakah sama dengan Tuhan Yesus, apa sehebat dengan Tuhan Yesus, atau ya mungkin di dalam konsep kita selalu yang lain aja yang menolong kamu. Seringkali kita merasakan yang lain ini tidak sebaik Tuhan Yesus. Tapi bahasa aslinya Yunani dikatakan dipakai alos. Alos itu yang lain yang setara kualitasnya dengan Tuhan Yesus. Berarti Tuhan akan kirimkan oknum ini sama ilahinya dengan Tuhan Yesus Kristus, sama kuasanya, sama otoritasnya, sama dengan segala-galanya, hanya dalam manifestasi yang berbeda. Karena kalau Tuhan Yesus pada saat dia di bumi, dia sangat terbatas di satu tempat oleh karena fisiknya, ya, tubuhnya yang membatasi dia. Nah, tentu kita tahu Tuhan Yesus diberikan tubuh itu untuk menebus dosa kita. Tubuh itu harus diserahkan di altar sebagai anak domba yang diserahkan di atas mezbah untuk menebus dosa kita. Tetapi setelah Tuhan Yesus naik, semua pekerjaan penebusan selesai, maka sekarang yang Tuhan berikan kepada gereja adalah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini tinggal di setiap orang percaya. Dan kuasanya, saudara, di dalam setiap orang itu, bahkan di dalam firman Tuhan katakan, dapat melakukan pekerjaan lebih besar, lebih hebat dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, bayangkan, saudara, makanya inilah hikmat Tuhan. Allah dapat melakukan segala perkara bersama-sama dengan waktu yang sama bersamaan di setiap tempat di dunia ini. Dia tidak terbatasi oleh waktu dan tempat, karena dia adalah Tuhan yang maha hadir. Nah, iblis nggak bisa. Iblis nggak bisa hadir di satu tempat bersamaan dengan di tempat lain. Tetapi hanya Tuhan yang sanggup, dan Roh Kudus inilah yang luar biasa. Haleluya. Oleh sebab itu, di mana saja kita berada, ketahuilah Roh yang sama yang ada di dalam Tuhan Yesus tinggal di dalam kita dan sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudara, ini adalah hak yang istimewa. Kalau dulunya di zaman murid-murid sebelum Tuhan Yesus mati dan bangkit, Tuhan Yesus secara fisik hanya di luar dari mereka, ya, mereka berkomunikasi dengan Tuhan secara eksterior, secara di luar. Tetapi sekarang mereka berkomunikasi, beribadah dengan Tuhan di dalam diri mereka. Nah, Tuhan memimpin kita juga lewat hati nurani kita, pikiran kita, karena dia sekarang tinggal di dalam kita. Luar biasa. Makanya Roma pasal 8 ayat 14 mengatakan, Roma pasal 8 ayat 14 mengatakan apa? Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Anak Allah mewarisi kerajaan Allah. Tuhan berkali-kali mengatakan, kau bukan hamba, tetapi engkau anak. Karena anak itu diberitahukan segala rahasia, tapi bukan hamba. Anak mewarisi kerajaan, mewarisi warisan yang sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan kita mewarisi kerajaan surga bersama Tuhan Yesus Kristus. Itulah luar biasanya, saudara. Roh Kudus datang tinggal di dalam kita. Jangan kita sia-siakan.
Pimpinannya, bimbingannya sangat luar biasa. Selain mengajar kita dalam segala kebenaran, mengingatkan kita ayat-ayat yang Tuhan Yesus ajarkan, memimpin kita dalam segala kebenaran, menghibur kita saat kita butuh penghiburan, membuka jalan bagi kita saat kita kehilangan arah. Roh Kudus di dalam kita selalu memimpin kita. Kalau kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa dan mengizinkan Roh Kudus berbicara kepada kita, saudara, maka kita akan terus berjalan bersama Tuhan dan sanggup menghadapi tantangan. Firman Tuhan katakan, jika Allah beserta kita, siapa yang dapat melawan kita? Bagaimana Allah beserta kita? Dia beserta kita di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Maka Roh Allah yang berkuasa di dalam hidup kita, iblis dapat melihat dan tidak dapat bisa melawan. Karena Roh Allah adalah roh kebangkitan, roh penuh dengan kemenangan. Kita sanggup melakukan segala hal di dalam Kristus yang menguatkan dan mengasihi kita. Oleh sebab itu, saudara, luar biasa, saat-saat inilah biarlah kita menggunakan waktu melakukan dua hal. Satu hal yaitu merenungkan firman, mempelajari firman. Dan kemudian biarlah kita dapat mengenal Allah, Roh Kudus ini yang luar biasa yang telah Tuhan karuniakan di dalam setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya akhiri firman ini, tentunya saya mau mendoakan saudara. Jika saudara saat ini mungkin kebingungan, keadaan COVID yang begitu sulit, sekalipun hamba Tuhan, orang yang terdekat keluarga tidak dapat yang memberikan suatu pertolongan, jangan kecewa, jangan putus asa, karena Roh Allah ada di dalammu dan Dia siap menolong saudara dan saya. Bukan saja mendatangkan suatu terobosan, tetapi juga kesembuhan, pemulihan dan segalanya telah disiapkan. Asal kita sanggup mendengarkan Dia dan izinkan Roh bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Mari kita tunduk kepala dan biarlah saya mendoakan Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan saudara. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas Roh Kudus yang telah Engkau utus di dalam kehidupan jemaat-Mu. Roh yang membangkitkan Tuhan Yesus dari orang mati. Roh ini yang sama sekarang tinggal di dalam kita, yang senantiasa menghibur, memulihkan dan mendatangkan terobosan dalam kehidupan kami. Saya berdoa Tuhan, bagi mereka yang mendengarkan, mungkin dalam keadaan tantangan yang besar, biarlah Roh Kudus sekarang bekerja dan membangkitkan iman dan mulai memimpin dan membuka jalan dan memenuhi, haleluya, berkat itu yang telah dipanggil kepada saudara. Roh Kudus memberkati kehidupan kita, karena kita semua adalah anak-anak Allah yang dipimpin Roh Allah, mewarisi segala kekayaan kerajaan surga. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, demikian firman pada hari ini, semoga menjadi berkat. Sampai kita jumpa lagi. God bless you.